Ya, monitor ya. Ya, monitor ya. Ya, masuk. Ya, dari sekumpulan itu, tolong, kan mereka masih pakai, ada beberapa yang masih pakaiannya masih lengkap. Nah, coba dicari yang ada tulisan Trans TV, Tepat 12 tahun yang lalu, tanah air digemparkan dengan peristiwa jatuhnya Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak yang menghilangkan nyawa sebanyak 45 orang. Peristiwa ini memunculkan banyak pertanyaan tentang penyebab, mulai dari kesalahan manusia, kondisi cuaca, hingga kemungkinan kesalahan teknis pada pesawat. Dari Puncak Salak, jadi dari lokasi itu dikumpulkan, lalu di Puncak Salak, dari Puncak Salak diangkut pakai helikopter. Namun, di balik semua itu, banyak kisah tersimpan yang sulit diterima oleh akal sehat dari para pencari korban, bahkan juga warga lokal yang menyaksikan kejadian tersebut. Yang menarik saya pribadi untuk berkunjung ke tempat bernama Kampung Sukhoi ini. Perjalanan yang memakan waktu 3-4 jam dari Bintaro ini bukanlah tanpa sebab, tapi ada sesuatu hal untuk menghilangkan rasa penasaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada apa di balik nama Kampung Sukhoi tersebut? Kalau nama Kampung Sukhoi itu kan tadi, ini baru ya setelah Sukhoi. Ini sebenarnya kan dikenal namanya Pasir Pogor Cipelang, gitu. Cijeruk. Mari kita simak di Investigasi Podcast bersama Besok Pagi. Oke, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi, dan kali ini gue bertepatan di salah satu kampung yang bernama Kampung Sukhoi. Nah, kampung ini menjadi salah satu titik di mana tempat lokasi pengumpulan para korban dari pesawat jatuh di Gunung Salak. Nah, teman-teman semua mungkin agak asing lah dari tragedi tersebut. Dan di penelusuran kali ini gue menghadirkan narasumber yang mungkin sudah nggak asing nih bagi teman-teman semua nih. Cerita ini pernah diangkat dan di sini gue melakukan penelusuran, mengulik kembali ada apa sih di Kampung Sukhoi ini, dan yang pastinya kita bakal menyimak cerita ini dari sudut pandang lokal dan narasumber Om Sugi yang teman-teman tunggu nih. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen penelusuran Besok Pagi kita mulai. Nah, Om Sugi bisa diceritain nggak sih Om, waktu tragedi pesawat Sukhoi itu dari awal nih Om Sugi terjun langsung ke lokasi ini nih, bertepatan kita lagi di tempat ini, itu kayak gimana Om? Waktu itu udah diceritain ya, nih kita coba ingat-ingat lagi aja. Ini namanya kan Pasir Pogor ya, Pasir Pogor Cipelang. Nama Kampung Sukhoi setelah kejadian itu jadi Kampung Sukhoi. Nah, dulu daerah ini buat evakuasi, jadi buat ngumpulin pakai pesawat kan, pakai helikopter Super Puma atau apa waktu itu. Nah itu buat ngangkut dari puncak, jadi puncak Gunung Salak yang dia udah di packing gitu, udah di packing, kesannya barang jadi packing. Ya sudah dirapihkan, jadi si heli itu hauling aja di atas, nanti dicantolin. Nah itu dievakuasinya sampai ke lapangan yang itu yang di atas ini ya. Nah dari situ baru nanti dibawa pakai ambulans ke rumah sakit Polri di Kramat Jati. Nah kalau proses evakuasi kesininya kan saya nggak tahu ya, saya tahunya di puncaknya aja tuh. Di puncaknya itu rame memang. Nah dulu prosesnya tuh nggak semena-mena kita tahu daerah situ waktu itu. Jadi memang
waktu kejadian, setelah kejadian itu cuaca buruk, terus nggak akan ada yang tahu tuh. Mungkin suara ledakan juga kalau penduduk bilang denger ya mereka. Tapi itu pun pasti nggak ngeh itu apa gitu. Iya. Karena memang radiusnya jauh juga sih dari sini tuh, kira-kira ya itu tertutup apa namanya, tertutup punggungan Ciapus tuh, punggungan panjang. Jadi bendanya nggak akan terlihat, ledakannya pun mungkin nggak terlalu menggema gimana kan. Nah saat itu cuaca buruk dan saya ikut terlibat pun waktu itu nggak tahu harus masuk lewat mana. Tapi kan waktu itu saya pernah tuh menganalisa berdasarkan semua data-data termasuk loss kontaknya atau loss detect-nya, koordinatnya. Nah itu ngarang-ngarang gitu, ngarang-ngarang tapi ternyata memang tepat jadi ada kemungkinan 1, terus saya buat kemungkinan 2, kemungkinan 3 dan kemungkinan 4. Dan ketemunya di kemungkinan 3 tuh, kemungkinan 3 tuh di saddle antara salak 1 salak 2. Jadi setelah itu pun saya pelajarin, ternyata kan pesawat itu demo flightnya menuju ke selatan itu ke arah Pelabuhan Ratu. Nah antara Halim dan Pelabuhan Ratu itu ada dua gunung melintasi di atas 2 gunung, yaitu Gunung Salak dan Halimun harusnya, tapi Halimun nggak tepat banget. Nah berdasarkan koordinat yang lebih spesifik, koordinat itu adanya di Gunung Salak gitu. Nah saat itu kan saya udah terlanjur berangkat dan bergabung dengan teman-teman, terutama teman-teman dari Pakuan. Terus udah banyak tuh di sekitaran Gunung Salak, saya termasuk di daerah Pasir Rengit, Gunung Salak Endah tuh. Itu antara Gunung Bunder dan Salak Endah tuh ada namanya Pasir Rengit. Pasir Rengit itu titik awal untuk ke Kawah Ratu. Nah dari situ sebetulnya dari situ tuh jauh banget. Cuman karena potensi-potensi relawan SAR tuh banyak ngumpul di situ, ya mau nggak mau saya ikutan mereka. Sambil memberi analisa kemungkinan, ya pasti saat itu debat, oh lewat sini, oh di sini, oh di sini, karena memang belum tahu di mana gitu. Nah begitu kita naik menuju ke Kawah Ratu, terus kita tuh waktu itu ada belasan orang ya, yang akhirnya karena lambat, pergerakannya lambat sampai di Cangkuang. Cangkuang itu lintas Kawah Ratu yang dari arah Cidahu. Terus kita bongkar tuh apa namanya, alat-alat perbekalan kita yang kita nggak tahu dia bawa apa, siapa bawa apa. Akhirnya ternyata lambatnya tuh karena faktor anak-anak muda ini membawa alat yang memang belum dibutuhkan saat itu, karena waktu itu kan tujuannya kita kan searching, mencari di mana posisi pesawat tersebut karena belum ditemukan. Nah itu kita bongkar, akhirnya diturunkan oleh 2 orang supaya kita pergerakannya lebih cepat. Nah kita waktu itu kan nelusurin sungai Cikuluwung. Cikuluwung itu sungai yang mengalir terus nanti lewat Kawah Ratu. Nah itu berhulu di antara saddle Gunung Salak 1 dan 2. Jadi Gunung Salak 1 dan 2 tuh dibelah, ini ada saddle-nya. Yang satu lembah Ciapus, yang satu lembah Cikuluwung. Nah si Sukhoi ini tepat di hulu Ciapus, malah lebih ke hulu Ciapus dia. Ternyata dia menabrak satu puncak. Jadi puncak Gunung Salak itu kan ada beberapa gitu. Yang paling terkenal Salak 1 dan Salak 2. Nah ini antara Salak 1 dan Salak 2 ini ada saddle dan ada puncakan kecil lagi, itu yang dia tabrak tuh. Nah di situ. Nah by proses itu kita nggak tahu kalau ternyata begitu kita masuk ke dalam hutan kan udah nggak ada sinyal tuh. Dan ternyata saat itu udah ada berita ditemukan gitu. Udah ada berita tapi itu semua tanpa sepengetahuan kita tuh. Sepengetahuan yang kita akhirnya waktu itu ada 9 orang atau 8. Itu nggak ada yang tahu karena memang udah komunikasi hilang. Kita pokoknya menuju ke titik koordinat yang waktu itu saya yakini bahwa mungkin kemungkinan besar di daerah situ. Ya prosesnya pun hampir mendekati ke tempat kejadian. Di situ juga ada yang sangat meyakinkan, yang waktu itu saya ceritain tuh ada temen yang benar-benar kesurupan. Dan kesurupannya
kesurupannya sangat aneh. Jadi laki-laki, suaranya suara bener-bener suara perempuan. Dan itu semua dengar pada saat kita mau tidur. Udah mulai tidur, udah tidur malah. Mungkin udah kira-kira 20 menitan kita tidur tuh. Si satu temen ini bangun, lantas dia bersuara, ngomong pakai suara perempuan. Suara perempuan itu asli suara perempuan. Dan kita dengerin, poin kata-katanya adalah, yang masih saya ingat itu, teman-teman tolong ya teman-teman, bahwa kita semua di atas, tolong turunkan. Itu poinnya gitu. Kalau diinget-inget lagi sih, ya lupa panjangnya kayak gimana, poinnya itulah. Bukan cuman itu, sebetulnya kita sebelum si temen saya kesurupan ini, kita udah nemu serpihan tuh. Serpihan yang sangat meyakinkan bahwa ini benda yang aneh. Ada serpihan di tengah hutan gitu kan, yang nggak mungkin itu serpihan dari dari sampah pendaki gunung, bukan. Jauh banget, karena itu di lembah antara Gunung Salak 1 dan Salak 2 tuh lembah Cikuluwung. Nah itu dua itu yang kita yakini bahwa ini bener nih, kayaknya nada-nadanya bener gitu, gelagatnya, tanda-tandanya. Ya itu kita tambah semangat, naik. Jadi hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tuh kita baru bisa bergabung dengan tim yang ternyata udah di atas, udah rame. Ya itu udah mulai pada tarik-narikin si korban. Nah itu udah rame di situ. Udah banyak yang terlibat. Tali karmantel juga banyak banget yang menjulur untuk narik korban yang sudah dibungkus di bawah tuh. Nah memang di bawah itu saya sebetulnya nggak tega kalau ke bawah, makanya saya lebih konsen di atas gitu. Nggak teganya tuh membayangkan aja itu udah nggak mungkin lah, karena saya sering ikut operasi SAR, walaupun sering diketawain orang katanya tim SAR tapi nggak mau ngeliat. Ya bukan itu tujuannya. Tim SAR tuh ada 2, search and rescue. Nah search-nya itu kesenangan saya tuh search sampai menemukan posisi satu benda atau korban yang hilang di tengah hutan. Jadi tolong bedain, ada search, ada rescue. Nah setelah ditemukan itu proses evakuasi atau proses rescue. Jadi saya lebih ke di atas, bantu narik sampai nah posisi semua dikumpulin di puncak Salak tuh. Sampai di puncak Salak itu juga oleh tim dari TNI waktu itu ya. Saya bilang TNI karena global tuh, ada yang baret merah, baret hijau, baret jingga ada di situ semua, ada Brimob juga ada di situ. Dibikin rata itu puncak. Sampai satu ketika saya di situ lumayan 2 hari saya di situ. Ya ada komandan yang mau melihat suasana kejadiannya seperti apa, dan itu dipaksa harus rata buat bikin helipad dan dia bisa landing di situ Di puncak. Awalnya kan kalau untuk menarik serpihan-serpihan korban itu yang sudah ditaruh di dalam itu hanya dicantolin, jadi si heli itu nggak landing. Tarik, lalu dibawa ke sini nih, ke lapangan, nanti di lapangan taruh lagi. Jadi setelah terkumpul beberapa kantong, baru dia si heli ini ambil, baru oper ke sini. Nanti setelah habis, baru dia pergi lagi si heli ke, kalau nggak salah, Atang Sanjaya yang terdekat dari sini. Nah itu sih yang saya alamin gitu. Dan itu pun sampai proses evakuasi itu berlangsung. Dan kemungkinan besar memang itu nggak bersih lah. Bukan masalah mau membersihkan sampai tuntas atau tidak, terlalu banyak gitu, terlalu banyak dan terlalu susah karena adanya di tebing-tebing dan di pohon-pohon besar. Itu berarti kemiringannya atau jarak dari atas ke bawah itu berapa meter saking jauhnya tuh? Lumayan jauh, itu ya puluhan meter lah, mungkin sampai ratus meter. Lumayan terjal juga, sampai 80-90 derajat gitu kemiringannya. Jadi resiko kecelakaannya atau resikonya terlalu berat kalau itu harus di clean sampai habis gitu. Dan
Ya sampai sekarang pun mungkin masih banyak ini puing-puing pesawatnya ya yang masih, terutama yang potongan besar gitu kan, itu tidak semua jadi kecil, jadi ada badan pesawat yang masih ada di situ, dan juga bisa hanyut. Kalau hanyutnya dia akan ke arah Sungai Ciapus ya. Jadi beberapa temen yang pernah napak tilas, nah itu ada roda, ada apa tuh udah sampai ke bawah. Sampai hanyut ke bawah puing-puing itu, berarti semua puing-puing ini nggak bisa diangkut semuanya Tom ya? Kalau puing kan memang nggak diambil. Black box itu? Itu nggak tahu, beritanya nggak tahu black boxnya ketemu atau enggak. Yang pasti sumber kenyanya juga sudah diketahui ya. Lalu apa ya? Itu lebih fokus ke almarhum aja sih, almarhum dan almarhumah untuk dikumpulkan jadi satu untuk dievakuasi ke sini. Saat proses evakuasi, Om Sugi datang ke lokasi sini juga nggak? Enggak. Nah kalau ini jauh kalau dari sini. Di sini dibuat evakuasi karena ada lapangan untuk heli itu. Dia bisa landing di situ, bisa mendarat di situ si heli. Tapi kalau untuk akses relawan, terutama tim SAR naik turunnya itu lewat Cimlati. Jadi Cimlati ada posko sendiri untuk posko relawannya di situ, posko relawan SAR yang bolak-balik karena aksesnya lebih dekat. Jadi sebetulnya ada dua, dari Girijaya dan dari Cimlati, itu dua-duanya akses yang terdekat menuju Puncak Salak 1 tuh lewat situ. Nah, kenapa tuh memilih lokasi tempatnya di Kampung Sukhoi ini sebagai titik pengumpulan korban-korban? Iya, pengumpulannya di situ. Di lapangan itu. Kenapa nggak dimilih untuk di Cimlati pada saat itu? Nggak ada lapangan lagi. Lapangan yang paling besar di sini. Yang terdekat tapi ya, yang terdekat proses evakuasi heli itu, lapangannya dipilih ya ini. Nah, kita berada di lapangan di daerah Pasir Pogor. Ini tempat mengumpulkan para yang dievakuasi dari Puncak Salak. Jadi dari lokasi itu dikumpulkan, lalu dievakuasi ke Puncak Salak. Dari Puncak Salak diangkut pakai helikopter menuju ke sini. Dari sini baru dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Jadi SAR ini nggak ada yang lewat sini, berarti cuma pengumpulan ya aja? Mungkin 1-2 ada beberapa orang, tapi kalau untuk akses terdekatnya lewat sana, Cimlati. Kalaupun lewat Pasir Pogor itu lewat Balai Embrio tuh, kalaupun itu udah kita taruhlah pakai kendaraan ke sana, tetap aja aksesnya masih jauh. Itu masih harus Pungungan Sukamantri itu, Pungungan besar nanti ke kiri, dan itu masih naik turun bukit lagi. Tapi kalau lewat Cimlati dan Girijaya itu udah paling tercepat akses menuju lokasi Puncak Salak 1. Nah, waktu proses evakuasi itu nih Om, bisa diceritain nggak berapa lama tuh Om Sugi ikut proses evakuasi tersebut? Kalau saya sendiri ikut proses di situ tuh nggak lama, cuma 2 hari. Terus ya paling mendokumentasikan, karena satu, misi saya tuh sebenarnya udah terjawab dengan adanya. Mungkin saat itu cuaca cerah ya. Jadi kalau cuaca cerah itu bisa terlihat dari helikopter. Lalu mungkin prosesnya adalah diplot. Kan kalau satu garis gini sejajar itu diplot koordinatnya akan sama karena dari satelit kan. Nah, setelah tahu koordinatnya baru diakses tercepatnya dari mana menuju ke situ. Ternyata akses tercepatnya itu dari Cimlati dan dari Girijaya, tapi dipilih Cimlati. 2 hari lah. Kemudian ya itu kan bolak-balik Super Puma sampai Pangdam yang ke situ. Jadi yang landing tuh, yang mau lihat meninjau lokasi itu Pangdam. Jadi kemungkinan besar menurut saya sih itu ya tidak mungkin semuanya dibersihkan karena faktor bahayanya tadi, bukan faktor tega nggak tega. Kok tega ya semuanya nggak di ini? Ya memang suasananya begitu, daripada membahayakan diri sendiri atau membahayakan tim rescue yang mau menolong, yang hidup gitu. Ya lebih baik yang bisa aja dikumpulkan jadi satu kemudian dievakuasi. Nah, ini kan bicara utuh atau tidak utuh para korban ini, memang semuanya dalam keadaan yang seadanya aja tuh. Iya, seadanya aja.
Makanya setelah itu kan kita dengar berita tuh bahwa nanti yang menjemput jenazah korban, bahwa keluarga yang jangan yang dekat. Artinya misalnya kalau itu kakaknya, orang tuanya jangan atau siapa. Jadi lebih ke yang jauh. Karena memang kemungkinan besar itu kan pasti sewajarnya aja. Ini si A, ini si B, ini si C gitu. Dan sudah tidak ada yang utuh lah. Nah, ini bicara tentang tadi kabar berita yang ibaratnya masih dalam proses pencarian tapi tiba-tiba sudah ditemukan, itu kan miskomunikasi atau memang berita ini cuma mengada-ngada aja? Yang mana tuh? Yang sebelumnya tadi Om Sugi jelaskan tuh, kalau ada berita sudah ditemukan padahal kita waktu masih di atas, itu gimana tuh? Apakah berita ini cuma mengada-ngada aja, titiknya sudah ditemukan, atau memang pada saat itu memang belum ditemukan nih? Poinnya waktu kita masuk hutan itu memang belum ditemukan karena memang cuacanya masih buruk. Dan nggak lama begitu kita masuk hutan kan cuaca memang cerah tuh. Nah kemungkinan besar itu heli udah bisa menemukan dari atas gitu, melihat dari atas. Tapi kan nggak bisa heli turun saat itu. Nah makanya diplot dari atas dengan GPS lalu diakses dari bawah. Nah diaksesnya itu dari Cimelati. Jadi siapa yang cepat lewat situ. Nah ini kan kabar tragedi ini kan heboh banget ya Om ya. Pada saat itu SAR yang ikut terjun langsung berapa total? Wah ratusan orang itu. Ratusan orang. Termasuk saya sempat mendokumentasikan dan sempat ketemu itu tim dari negaranya dia. Mana? Dari Rusia. Yeah. Ya, dari Rusia. Rusia itu gunung apa ya? Elbrus. Jadi tim Elbrus sendiri aja turun ke situ dan sampai di atas tuh udah kayak petani aja tuh, belepotan. Jadi dia juga powernya ya sempat mengeluh lah bahwa nggak kebayang gitu bahwa Gunung Salak tuh seperti ini. Ya memang pendek tapi medannya dan bercampur dengan habis hujan kayak gitu lebih parah lagi tuh. Dia bisa banjir secara tiba-tiba kalau medan Gunung Salak tuh begitu. Ya. Nah, ini kita bicara tentang Kampung Sukhoi ini Om. Kampung Sukhoi ini kan memang kan awalnya itu setelah tragedi pesawat jatuh Sukhoi ini ya. Nah, Om Sugi ini telah mengetahui Kampung Sukhoi itu apakah memang setelah tragedi itu atau memang udah lumayan lama nih? Kalau nama Kampung Sukhoi itu kan tadi ini baru ya setelah Sukhoi. Jadi sebenarnya kan dikenal namanya Pasir Pogor Cipelang gitu. Cijeruk, Cimelati, SD, SMP, Cimelati. Itu tempat saya latihan. Dulu bikin sekolah SAR juga 2 kali di sini. Bikin sekolah SAR, organisasi itu bikin sekolah SAR di sini sampai ke Gunung Salak tuh di sini. Makanya ya alhamdulillah agak hafal gitu untuk daerah sekeliling Gunung Salak. Mau diakses lewat mana, Jadi punya memori tersendiri di sini. Ya, memang ini gunung tempat latihan sih spesifiknya. Kalau wisata pendakian itu pemandangannya kalau orang yang nggak seneng hutan ya pasti kapok. Jauh dengan gunung gede itu beda. Jadi buat pendidikan lah di sini. Ya, untuk latihan. Ya terutama mental teman-teman yang mau mendaki gunung. Bahkan TNI itu Batalion Rider 328 latihan di sini juga, di sebelah sini. Di Punguan sini nih? Iya. Ini tempat latihan mereka juga 328. Sampai sekarang masih itu digunakan sebagai pelatihan? Kemungkinan sih buat mereka masih. Buat organisasi Om tersebut? Oh, enggak. Kalau kita waktu-waktu tertentu aja. Tergantung itu kan kalau sekolah SAR kita pemilihan tempatnya pindah-pindah gitu ya. Nah, waktu itu kalau sekolah SAR sempat 2 kali di sini, terus kursus SAR juga sempat di sini. Waktu saya bikin latihan SAR untuk divisi Satwa K9 itu juga di sini juga. Jadi sebetulnya sebelum kejadian Sukhoi pun saya udah hafal lah daerah sini. Tapi tetap saya kalau ngomong hafal juga nggak mau arogan gitu ya. Tetap pakai peta, tetap ini. Apalagi sekarang kalau ini lebih mudah lagi ada fasilitas untuk bernavigasi tuh. Ya mungkin kalau ada bahasa, wah gue sih Gunung Salak udah merem. Merem tuh artinya merem, oke, merem membayangkan peta gitu. Bukan merem dalam arti merem. Gue hafal dari sini enggak gitu ya. Bukan tutup mata.
Nah kan sekarang kan memang teknologi secara khusus untuk kayak pencarian gunung hutan itu kan udah modern nih Om ya. Beda zaman dulu masalah kita bahas tentang teknologi lah. Nah gimana tuh menurut Om Sugi perkembangan teknologi sekarang tuh? Kayak sekarang ada Garmin segala macemnya. Sekarang udah lebih gampang, apalagi banyak aplikasi navigasi tuh ya. Ada, terutama kalau untuk peta topografi dia bisa di-download lewat aplikasi Avanza. Nah, tapi kan tetap ada kelemahan-kelemahannya. Kalau dulu GPS kelemahannya baterai, sekarang juga sama. Aplikasi kan pakai handphone juga baterai. Bukan cuma baterai, handphone tuh kadang kalau nggak canggih dia nggak waterproof gitu ya. Nah itu juga kan hati-hati gitu. Jadi kita harus punya handphone cadangan kalau mau bernavigasi. Ya itu juga kelebihannya dia bisa offline kan. Nah sekarang harusnya lebih canggih. Tapi mungkin balik lagi sedikit analisa. Sebenarnya waktu itu kalau kita analisa nggak terlalu sulit ya. Dibilang nggak terlalu sulit tuh kita bisa pelajarin kok. Si Sukhoi ini tujuannya ngapain? Kan joy flight gitu kan. Demo flight untuk para klien dan diliput oleh media gitu. Dan akhirnya nah demo flightnya itu kan kalau terbaca dari Halim. Nah dari Halim kemana dia? Kan izin terbangnya ke selatan. Kenapa ke selatan? Karena memang utara itu jalur yang penuh, apalagi timur barat gitu kan. Yang kosong hanya ke selatan. Selatan tuh tujuannya mana? Kalau dari Halim tujuannya kan sampai Pelabuhan Ratu, nanti dia balik gitu. Nah, muter balik gitu. Muter balik. Terus kejadiannya kan pada saat dia balik. Dan kenapa nggak ditemukan saat itu dengan cepat gitu kan, ada beberapa hari itu. Ya karena memang bukan di tempat umum. Kalau di tempat umum kejadiannya kan pasti udah pada heboh. Ya, saat itu kan udah heboh karena udah ada ponsel segala macam walaupun belum Android gitu kan. Logikanya di situ aja. Berarti di tempat yang tidak terjangkau oleh komunikasi kan. Nah, di mana itu ya di hutan. Nah, hutan yang dilewatin mana? Hutan Gunung Salak. Sebetulnya logikanya ke situ. Ditambah lagi dengan koordinat terakhir dia lost contact. Gitu. Yeah. Nah, itu kan ada dua kemungkinan, lost contact apa lost detect. Lost contact kan lost pada saat dia berkomunikasi. Kalau lost detect, lost pada saat dia tidak terdeteksi lagi. Dia gampang lah diambil globalnya. Pokoknya titik hilang itu koordinatnya di mana. Dan ternyata koordinat itu adanya di Gunung Salak. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Om, Suki, saya mau tanya dong. Kenapa Kampung Sukhoi ini jadi titik pengumpulan? Kenapa tidak di helipad Cidahu, Om? Tidak di helipad Cidahu itu kecil. Dan untuk akses berikutnya, untuk akses ambulan ke situ, itu crowded pasti. Dan jauh gitu dari ini. Dia kan harus lewat Jalan Raya Sukabumi yang saat itu super macet. Walaupun ini super macet, tapi kan ini masih dekat gitu. Lebih aksesnya lebih dekat. Dan ini dipilih kemungkinan besar ya karena ini lapangan yang paling besar di antara itu. Helipad Cidahu itu kecil. Hanya untuk pesawat kecil. Dan saat itu juga untuk menuju Cidahu tuh relawan-relawannya kan jauh. Lebih dekat ke sini. Ada pertimbangannya dua itu lah. Akses dan relawan di sininya. Nah Om, Gunung Salak ini terkenal dengan kabut halimun Om, yang artinya menghilang. Kabut pekat hitam yang menyelimuti di Gunung Salak. Apakah pesawat itu jatuh ada sangkut pautnya dengan kabut tersebut Om? Ini analisa ya, analisa boleh nanti dikomentarin. Sebetulnya seandainya itu pilot dan co-pilot salah satunya ada, co-pilotnya aja lah. Kalau co-pilotnya itu orang lokal, pilot Indonesia, co-pilotnya orang Indonesia, mungkin akan bisa terbaca bahwa ini nanti ada kita ngelintasin gunung gitu. Karena dua-duanya pilot dan co-pilotnya dari Rusia, ya dia nggak kebaca itu. Jadi memang saat itu kan cuacanya begitu siang sore itu di jadwal penerbangan itu kan kabut juga tuh. Halimun lah, lebih ke halimun. Tapi dia lebih pekat di Gunung Halimunnya. Kalau Salaknya nggak
Cuma kadang-kadang waktu-waktu tertentu aja ya, mungkin pas waktunya itu juga. Dan setelah melintasi dia kira hanya ya ini kemungkinan saddle itu aja. Ternyata dia kan nabraknya di balik saddle itu ada satu bukit lagi tuh, satu puncak yang mungkin orang sekarang dinamain itu ada puncak Salak 1, Salak 2 memang iya. Tapi sekarang ada Salak sampai 12 itu jangan, bukan itu. Pokoknya bukit yang tanpa nama itu. Nah, itu yang dia tabrak di situ. Itu kemungkinan sih kecil lah, kabut kabut pekat. Cuman karena memang waktu itu cuacanya sore itu sih buruk memang. Berarti salah satu faktor kejadian pesawat Sukhoi ini human error, Om? Bisa jadi. Karena kan itu mereka demo tuh, bukan penerbangan rutin. Lalu tadi pilot dan co-pilotnya tuh harusnya salah satu sih menurut pendapat gue ya, itu ada ya nggak tahu mereka yang atur. Kalau satu lokal aja tuh minimal co-pilotnya lokal, ya mungkin nggak terjadi. Ada dua-duanya dari Rusia, dari si Sukhoi itu pihak. Jadi nggak memahami Medan ya? Ya belum hafal Medan. Kalau udah dibuka untuk jalur penerbangan rutin kan itu dia pakai autopilot juga jadi, karena memang udah disetel. Kalau ini kan enggak. Om, total keseluruhan korban pesawat Sukhoi itu ada berapa, Om? Saat itu gua nggak mantau ya, tapi berita terakhir tuh 40 atau 50, sekitaran segitu. Dan awalnya kenapa juga gue tuh cuek waktu itu, kan ada dari berita dari temen tuh lewat SMS ya, belum WhatsApp waktu itu. Bang, lu nggak ikut itu ngesar, ada pesawat hilang tuh Sukhoi. Nah dengan cueknya gue jawab, biarin aja lah Sukhoi ini. Ya waktu itu kan pas gue cerita tuh banyak dikomentarin, nggak gitu dong. Kenapa? Itu karena satu yang gue tahu itu Sukhoi itu pesawat tempur, awaknya cuma 2 dan itu bukan ranah sipil. Itu ranahnya negara untuk mencari itu gitu. Dan begitu sampai di rumah ternyata Sukhoi itu semacam Airbus, pesawat penumpang, dan yang nggak masuk akal lagi, kok penumpangnya bisa banyak itu. Dan ternyata yang di dalam itu penumpangnya adalah ya semacam maskapai yang ditawarkan gitu, suruh nyoba kan. Untuk demo flight ini suruh nyobain di dalamnya, sama diliput oleh banyak wartawan di situ juga. Jadi kenapa sampai sebanyak itu ya itu penumpang. Nah, selama pencarian dari awal sampai kelar tuh, Om, pasti kan yang ditujukan itu black box itu, Om. Black box itu ketemu nggak, Om? Gue nggak mantau berita terakhirnya. Kemungkinan besar sih ketemu. Kemungkinan besar ketemu, dan recordnya juga ya mungkin ya seperti yang gue ceritain tadi tuh. Recordnya kan cuma bolak-balik dan nggak kembali di saat jadwalnya, yang jadwal dia harusnya udah landing nggak landing, nah baru dinyatakan hilang tuh. Logikanya di situ. Oke nih Mang Ahmad, ini kan tragedi Sukhoi ini terjadi pada tahun 2012 ya. Iya. Kabar tentang pesawat jatuh di Gunung Salak karena kita bertepatan tepat banget di lokasi yang dimana jadi titik evakuasi waktu tragedi Sukhoi tersebut. Kabarnya pada saat itu Mang Ahmad tahu nggak? Ya kabarnya ini kan saya sebenarnya lagi jualan, cuman kaget ada orang Jakarta datang nanyain kos kapal jatuh di sebelah mana, nggak tahu kan, kaget. Selang 2 jam itu tim relawan itu pada datang,
sampai berapa puluh mobil itu dari berbagai macam relawan itu datang. Cuman selang 2 jam itu kaget, nanyain di mana kejadian kapal Sukhoi. Saya kan nggak tahu. Cuman masyarakat yang kerja di BET dengar ada suara ledakan kenceng. Berarti awal mulanya ledakan itu didengar sama Warga yang lagi kerja di BET. Cuma saya kan memang tiap hari jualan, cuman kan yang masyarakat dari luar daerah pada datang itu pengen tahu, katanya ada ledakan kapal di Gunung Salak. Cuman ya relawan itu memang aktivitasnya mencari, utamanya kan cari ya, karena kan dengar kabar itu ada berapa orang ya, 20 orang kalau nggak salah itu, dari pramugari, teknisi, sama ada juga dari wartawan kalau salah itu, dari wartawan. Cuman kan pas begitu kejadian, cuman nggak bisa langsung ketemu itu juga. Kalau nggak salah itu seminggu, 4 hari apa seminggu itu baru bisa evakuasi, karena di atas tuh kabut tebal. Jadi memang susah sinyal karena kabut tebal. Sampai di sini ada orang pintar juga. Orang pintar juga. Ya istilahnya, kalau istilah kasar ya di istilahnya izin kali ya, masyarakat di sini yang tahu kuncen kali ya, kalau bahasanya kuncen Gunung Salak. Kita udah berbagai macam secara apa ya, modern mah udah dilakuin karena nggak bisa ini, cuman secara syariat lah kalau bahasa kampung mah gitu ya, syariatnya sama kuncen Gunung Salak itu baru itu bisa kebuka kabutnya. Itu kalau nggak salah 4 hari apa, kalau nggak salah 4 hari itu bisa, itu baru evakuasi. Dari berbagai macam relawan itu semua itu naik ke atas pencarian kapal, di mana titik kapal jatuhnya gitu. 4 hari itu udah syariat, secara kalau orang kampung bilang syariat, baru bisa ditemukan itu kapal. Posisi jatuhnya itu di atas kalau nggak salah gunung keberapa, kelima kalau nggak salah. Puncak Salak 5. Puncak Salak 5 kalau nggak salah. Cuman saya kan nggak naik ke atas karena nggak biasa naik ke atas ya. Cuman masyarakat sini semua ngebantu lah. Semua ke atas ngebantu ya. Perjalanan kan lumayan juga, bisa kalau yang biasa itu 12 jam lah naik ke atas itu 12 jam. Kalau yang nggak biasa mah ya nyampe 14 jam apa lebih lah, lebih dari 14 jam. Kalau yang naik ke atas kabar itu nggak ada istilah yang utuh gitu, semua penumpang itu hancur lah. Cuman ada yang ketemu kakinya doang, tangannya doang. Jadi ya itu udah dari tentara mana itu, kalau salah Rusia ya, kapal Rusia itu ya. Disampaikan tentara Rusia juga kan ngecampnya di sini di SMP. Oh, di atas ini ya? Di SMP. SMP terus dia naik sama yang terkait juga dari yang terutama sih masyarakat yang udah kena biasa naik ke gunung gitu. Sama yang relawan itu yang biasa naik mendaki gunung lah ya. Ya alhamdulillah lah ketemu sampai bisa dievakuasi ke lapangan ini, lapangan Sukhoi. Sekarang kalau dulu mah Pasir Pokor, sekarang kan udah kejadian Sukhoi. Jadi lapangan Sukhoi. Oh iya. Jadi kebanyakan orang kampung Sukhoi. Jadi tenar itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, gara-gara itu kapal jatuh ya, jadi sekarang tinggal di mana Sukhoi, pasti daerah Pasir Pokor, Gunung Salak. Ya, ya. Jadi awal mula namanya Kampung Sukhoi itu dari tragedi tersebut. Tragedi Sukhoi.
Sampai saya juga punya warung ini namanya Warung Sukhoi. Warung Sukhoi. Warung Sukhoi. Gitu. Nah itu kan kejadian pada saat itu kan evakuasi bertepatan penurunan korban-korban itu di lapangan atas ini ya. Lapangan atas ya. Nah warga setempat kan gempar tuh ya. Ya. Nah itu gimana Mang? Sampai dari dua daerah itu sampai nggak muat karena pengen lihat. Kalau dulu mau kan di TV-TV itu pencarian korban, bopong-bopong gitu. Mungkin untuk masyarakat luar itu pengen tahunya seperti itu. Padahal kan sini memang langsung evakuasi dari atas, dari gunung, dioper ke heli ini langsung transit ke Jakarta kalau nggak salah, ke Halim. Karena nggak bisa, nggak di ini dulu nggak langsung transit. Jadi memang masyarakatnya penuh sini, susah, jadi penuh, jadi susah itu juga. Jalan sini rame nih berarti nih. Rame dari bawah itu sampai sini itu penuh pokoknya itu. Motor, mobil sampai nggak bisa masuk karena ya namanya juga orang kampung gitu ya, pengen lihat kejadian gitu. Jadi pada ngelihat ke Pasir Pogor. Iya. Cuman kan yang intinya itu kan yang terkait aja yang bisa masuk ya. Yang bisa masuk. Nah setelah kejadian itu gimana Mang? Aura-aura kondisi di sini tuh. Ya kalau aura-aura itu udah pastilah namanya. Ya. Sampai lapangan Sukhoi itu kayak kuburan lah. Sepi, kampung ini sampai sepi itu. Sampai sepi. Udah pas kejadian sebulan ini udah beres penutupan sampai sepi. Oke. Cuman sampai ada juga itu dari apa stasiun TV apa itu saya itu sampai dia tuh ngeliput karena dia terakhir pengen ngeliput sampai akhir. Cuman dia ada yang istilah ininya bukan ngeganggu ya, mungkin nengok apa gimana gitu, sampai dia juga pindah ke bawah karena saking udah sepi lah. Nah ini kan SD Emang, depan sini kan SD nih. Nah ini SD ini libur waktu kejadian atau gimana? Waktu kejadian libur kejadian karena kan yang tentara Rusia juga kan istilah ininya di sekolah campnya gitu kan. Berarti wilayah dari sini sampai bawah sampai atas sana digunakan untuk proses evakuasi. Ya dari sisi sedihnya ada, dari sisi istilah ininya ada juga karena yang jualan itu omset meningkat. Yang jualan ya karena banyak orang. Terus sampai yang jualan kopi, Indomie apa itu, pokoknya jualan apanya laku. Ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah itu yang sisi negatifnya itu kasihannya yang kalau bahasa ini mas apa ya itu. Ya karena banyak orang kan ya, banyak orang jualan apa aja laku. Iya. Sampai saya juga jualan es kelapa, kredok, biasa nggak jualan nasi, gue jualan nasi. Karena orang kan nyari makanan juga susah karena penuh. Itu juga dari luar daerah kebanyakan yang datang itu sambil jualan, sambil pengen misalnya lihat kali gitu ya, lihat kejadian kapal. Ya ada banyak lah pokoknya itu yang jualan itu, pokoknya macam-macam lah. Jualan apa aja laku pokoknya untuk kejadian Sukhoi itu. Nah berarti kan selama 1 bulan ini pencarian ditutup tuh Mang, ya. Karena udah semuanya atau ada beberapa korban yang belum dievakuasi atau memang udah semuanya? Semuanya sudah ya, berapa hari itu udah bisa dievakuasi, cuman yang terakhir itu pencarian apa kalau kapal itu black box-nya apanya itu ya. Itu sampai itu sampai ketemu lah itu kalau nggak salah sebulan pas pokoknya itu sebulan pas. Oke. Nah ini kan kampung ini sempat sepi ya Mang ya.
setelah tragedi tersebut. Berapa lama sepinya tuh? Sepinya itu lama juga sih ya. Berbulan-bulan atau Nyampe lah sebulan mas. 1 bulan? Iya, sepi karena udah kejadian ini kan. Ya sepi aja, orang jadi pada takut apa gimana gitu kan. Tapi ya udah biasa rame terus sepi gitu. Wah kayak kuburan pokoknya, sepi lah pokoknya. Nggak ada yang berani keluar rumah? Ya hanya beberapa orang lah, karena yang berani keluar itu yang mau ke musola. Yang lainnya udah di rumah. Kalau mau udah maghrib itu udah pokoknya nggak ada yang keluyuran. Nah, ada nggak sih Mang cerita-cerita tentang kejadian mungkin mistis yang dialami beberapa masyarakat di sini tuh setelah tragedi tersebut? Cuman paling masyarakatnya denger yang nangis, minta tolong doang, itu nangis, minta tolong, gitu-gitu doang lah paling. Sampai ini mah enggak lah, enggak ada, cuman itu aja yang nangis, minta tolong. Gitu. Cuman ya gimana? Makanya orang nggak berani keluar itu, banyak ya kejadian seperti itu, jadi nggak berani keluar. Oke, nah kan setelah tragedi tersebut nih Mang ya, tadi Mang Ahmad sendiri bilang kalau tempat ini akhirnya terkenal jadi namanya Kampung Sukhoi. Kampung Sukhoi. Dan kalau nggak salah di atas juga ada campground juga ya? Camping ground ada. Nah itu berdirinya setelah tragedi tersebut atau emang sebelumnya emang udah ada camping ground? Camping ground sih sudah kejadian Sukhoi. Oh berarti setelah kejadian itu udah banyak Udah. kegiatan-kegiatan di sini lah ya? Ya, banyak kegiatan sekarang. Nah salah satunya camping ground ini dikelola sama Mang Ahmad tersendiri? Ada ya, punya bos lah ini. Oke. Apa namanya, Hopland, Iya, Hopland iya. Care. Nah Assalamualaikum, saya Teh Leni dari Pasir Pogor. Waktu kejadian Sukhoi 2012, saya lagi jualan di depan warung sini. Waktu itu kan belum punya warung ini. Udah gitu nggak pernah dengar ledakan Sukhoi, nggak. Katanya sih yang kerja di BET tuh dengar. Udah gitu pagi-pagi tuh yang punya villa masjid depan ini pagi udah pada dateng, katanya ada Sukhoi yang jatuh, ada kapal. Tapi nggak tahu, warga sini nggak ngedengar, nggak tahu ada Sukhoi gitu yang jatuh. Udah gitu warga-warga dari mana gitu udah pada dateng, warga sini malahan nggak dengar gitu. Udah gitu kan kakak ya dikasih modal buat, katanya mau ada pasti rame orang sini gitu. Dikasih modal kakak. Waktu itu 500.000 ya, masih gede ya, 500.000 tuh masih banyak buat jajanan gitu. Dari itu saya jualan sampai sebulan penuh jualan. Rame banget dari Bandung, dari mana datang orang-orang tuh. Dari sepi di sini sampai rame sebulan penuh jualan. Dapat uang tuh dari 200.000 sampai 800, 1 juta dapat, alhamdulillah. Pas selesai kejadian itu Teh, kampung ini bagaimana Teh? Setelah kejadian itu? Sepi, cuma terkenalnya nama Sukhoi. Berarti dulu ini kampungnya Bukan Sukhoi, bukan. Apa ya, Pasir Pogor aja. Sekarang setelah iya. kejadian pasca tragedi tersebut, Jadi kampung ini berubah. iya, Sukhoi. Jadi orang-orang tuh jadi terkenal lah. Jadi nggak bakalan nyasar lah Kampung Sukhoi ya gitu. Berarti setelah 1 bulan itu kelar Teh, terus kampung ini tetap rame seperti waktu kejadian itu atau memang benar-benar sepi Teh? Tadinya biasa aja gitu. Sekarang kan udah mulai rame gitu, banyak di atas, banyak pila-pila, makin rame sekarang. Nah berarti pas setelah kejadian itu Teh, kampung ini benar-benar sepi itu Teh. Sepi. Nah dari sudut pandang warga Teh setelah kejadian itu gimana Teh? Iya sih, katanya di atas tuh yang ada di apa Teh? Ada yang minta tolong, ada yang nangis, katanya pramugari suka nampakkan diri, cuma nggak ada
kepalanya, katanya gitu. Nah, semoga teman-teman semua bisa menyimak atau bisa menjadikan informasi lebih ya buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang tragedi Sukhoi seperti apa, karena cerita sebelumnya juga pernah diceritain sama Sugi. Yang penasaran dengan cerita lengkapnya, nanti kalian bisa simak, linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja, nggak ada pesan-pesan lebih lanjut dari gue, dan terima kasih sudah mengikuti penelusuran kita di Kampung Sukhoi kali ini. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.